Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Putri Patricia dengan NIM A1C420060. Di sini, saya akan melakukan praktikum saya, yaitu praktikum resultan metode vektor analisis. Berikut pengerjaannya. Oke, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita menempelkan kertas HPS ke meja menggunakan double tip dan juga menempelkan paku mading. Dan setelah itu kita membuat garis sepanjang 12 cm menggunakan pena dan juga memberikan sudut sebesar 60 derajat. Dengan cara kita menghitung seperti ini. Ke kiri itu 30 derajat dan ke kanan itu 30 derajat. Sehingga jika kita ukur sudutnya menjadi 60 derajat. Baiklah, kita mulai praktikumnya. Hal yang pertama yaitu kita memasukkan karet ke dalam paku mading. Setelah itu kita menghitung dengan raca pegas gaya yang terjadi pada garis lurus ini. Oke, kita tarik. Dan gaya yang terjadi yaitu sebesar 2 Newton. Sekarang kita memakai dua neraca pegas untuk menghitung gaya yang terjadi pada arah 60 derajat. Oke, F1 di sini 1 Newton dan F2 di sini 1,1 Newton. Sekarang kita akan memasukkan ke dalam rumus resultan vektor metode analisis gaya yang sudah kita dapat, yaitu di mana F1-nya tadi 1 Newton dan F2-nya itu 1,1 Newton. Sedangkan gaya pada garis lurus itu 2 Newton. Dengan rumus R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alfa. Kita masukkan F1-nya itu 1 kuadrat ditambah F2-nya 1,1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikali 1,1 cos 60. Oke. 1 kuadrat itu 1 ditambah 1,1 itu 1,21 ditambah 2,42 dikali setengah. Cos 60 itu setengah. Kita jumlahkan menjadi 3,42. Akar dari 3,42 itu yaitu 1,8 Newton. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu dengan hal yang serupa juga. Kita menempelkan kertas HPS dulu dengan double tip ke atas meja dan mengukur garis lurus sepanjang 12 cm. Setelah itu kita membuat sudut yang berbeda dengan sudut 30 derajat. Dengan cara ke kiri itu kita buat 15 derajat dan ke kanan kita buat 15 derajat. Sehingga jika kita menghitung sudutnya yaitu menjadi 30 derajat. Langkah berikutnya, dengan hal yang serupa, kita memasukkan karet ke dalam paku mading dan mengukur gaya yang terjadi terhadap garis lurus. Kita lihat gaya yang terjadi yaitu sebesar 2 Newton. Selanjutnya, kita menggunakan raca pegas dengan 2 buah mengukur gaya yang terjadi pada arah 30 derajat. Dengan F1 1 Newton dan F2 0,5 Newton.
Selanjutnya, gaya yang sudah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus resultan dengan metode analisis, yaitu R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos alpha. Kita masukkan F1-nya itu 1 Newton ditambah F2-nya itu 0,5 Newton ditambah 2 dikali 1 dikali 0,5 dikali cos 30. Oke, kita jabarkan 1 kuadrat itu 1, 0,5 kuadrat itu 0,25 ditambah 2 dikali 1 dikali 0,5 dikali setengah akar 3. Oke, kita jumlahkan menjadi 1 ditambah 0,25 ditambah semuanya ini menjadi 0,86. Jadi resultan itu hasilnya 2,11, yang dimana hasilnya itu 1,45 Newton. Jadi hasil dari praktikum ini yaitu dapat kita simpulkan di praktikum pertama, yang dimana selisihnya itu hanya 0,2 saja terhadap gaya lurusnya. Dan yang kedua, selisihnya itu 0,5 terhadap gaya lurusnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaruh selisih dari praktikum pertama dan praktikum kedua. Itu bisa terjadi karena yang pertama yaitu dari elastisitas karet. Jika karet yang dipakai usang ataupun tidak baru lagi, maka elastisitasnya akan semakin melebar dan itu juga akan mempengaruhi. Dan maka dari itu kita memakai elastisitas karet yang masih baru dan belum kena pakai. Dan yang kedua itu bisa dipengaruhi oleh neraca pegasnya sendiri, dari mulai pembacaannya jika keliru dan tidak benar. Itu bisa mempengaruhi dalam praktikum. Dan juga per neraca pegas dapat juga mempengaruhi praktikum ini. Karena jika neraca pegasnya yang sudah lama dan pernya itu sudah tidak bekerja dengan semestinya, maka itu akan mempengaruhi praktikum ini. Sekian dari video praktikum yang saya kerjakan mengenai resultan metode vektor analisis. Semoga video ini bermanfaat dan juga jangan lupa untuk like dan share-nya. Terima kasih.